kelas 12 teori 1 asal sekolah dari SMKN 1 Jambara dengan jurusan Teknik Otomasi Industri. Di sini saya akan mengoperasikan sistem otomasi industri. Sebelum pengoperasian, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini saya menggunakan APD, yaitu alat pelindung diri seperti helm untuk melindungi kepala agar kepala kita terhindar dari terjatuhnya benda dari atas. Lalu ada kacamata untuk melindungi mata kita dari percikan api saat berhubungan singkat dan semacamnya. Lalu ada sarung tangan untuk melindungi tangan kita dari tusukan lembaga kabel dan melindungi tangan kita agar tidak bersentuhan dengan arus listrik. Selanjutnya ada vest sebagai indikator saat kita bekerja. Lalu ada sepatu safety melindungi kaki kita dari tersandung atau terjatuhnya benda ke kaki kita seperti palu dan lain-lainnya. Serta kita mengikuti K3LH. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu seperti PLC atau Program Logic Controller, sebuah perangkat kontrol industri yang dapat diprogram dan mengotomatisasikan proses. Selanjutnya ada HMI atau Human Machine Interface, sebuah perangkat antar muka antara manusia dengan mesin sehingga memungkinkan guna mengontrol dan memantau sistem. Selanjutnya ada power supply, yaitu untuk mengubah arus AC menjadi DC. Lalu ada Modbus, yaitu protokol komunikasi industri untuk menghubungkan jaringan. Selanjutnya ada router, yaitu sebuah perangkat jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan dengan menggerakkan lalu lintas data. Selanjutnya ada PB atau push button, dan ada MCB 20 untuk pengaman. Lanjutnya ada solenoid. Solenoid berasal dari kata Yunani yaitu angin atau udara. Selanjutnya ada valve untuk mengatur input output udara. Selanjutnya ada silinder, dia bergerak menggunakan udara atau angin. Selanjutnya ada PFD atau variable frequency drive untuk mengatur kecepatan motor. Selanjutnya ada sensor proximity inductive, yaitu untuk mendeteksi benda logam tanpa adanya sentuhan fisik. Selanjutnya ada motor 3 fase, lalu ada MCB 3 fase untuk pengaman, lalu relay DC 14 pin sebagai kontak bantu, lalu kontaktor switch elektromagnetik untuk mengontrol arus listrik. Nah, itu alat dan bahan yang saya gunakan di pengoperasian sistem otomasi industri. Sekarang ke tahap pengoperasian. Sebelum ke tahap pengoperasian, saya akan memberitahu bahwasanya ada 3 cara pengoperasian, yaitu dengan menggunakan PB, HMI, dan mode red. Dan ada 2 mode manual dan mode otomatis. Yang pertama saya akan mengoperasikan dengan menggunakan PB dan mode otomatis, mode manual. Di sini ada PFD, yaitu alamat input PLC-nya itu I015. Ketika PB I015 ini ditekan, maka akan mengirim sinyal ke input PLC yaitu I015. Lalu dari output PLC yaitu K01 akan mengirim sinyal ke relay 1. Lalu relay 1 aktif dan kontak bantu pun aktif. Dari kontak bantu relay 1 ini akan mengaliri listrik AC ke koil kontaktor. Lalu si kontaktor pun aktif dan kontak utama dan kontak bantunya aktif, dan arus RST akan mengalir ke PFD. Lalu PFD akan menyala dan indikator PFD akan menyala. Selanjutnya yaitu ada PB forward, alamat input PLC-nya yaitu I016. Ketika PB I016 ini ditekan, maka dia akan mengirim sinyal ke input PLC yaitu
I016 dari output PLC yaitu Q01 akan mengirim sinyal ke relay 2. Lalu relay 2 aktif dan kontak bantu relay 2 pun aktif, lalu akan mengirimkan arus listrik DC ke pin yang ada di PFD yaitu D1 atau forward, dan si motor akan bergerak searah jarum jam dan lampu indikator si forward akan menyala. Selanjutnya ada PB reverse yaitu alamat PLC-nya yaitu I017. Ketika si alamat I017 ditekan, maka tidak bisa menyala dikarenakan adanya interlock. Jadi kita harus menstopkan dulu si forward agar mati, lalu menghidupkan si reverse. Di sini ada PB stop. Ketika PB stop ditekan, maka si forward akan berhenti. Lalu kita tekan si PB I017 ini, dan dari PB ini akan mengirimkan sinyal input PLC yaitu I017. Lalu dari output PLC yaitu Q02 akan mengirimkan sinyal ke relay 3. Lalu relay 3 aktif dan kontak bantu pun aktif. Dari kontak bantu relay 3 akan mengaliri listrik DC ke pin yang ada di PFD yaitu D2 yaitu reverse. Lalu si motor akan berputar berlawanan arah jarum jam dan lampu indikator si reverse akan aktif. Nah, ketika ingin menyalakan solenoid, kita seperti sebelumnya kita harus menstopkan dulu si reverse. Stop. Lalu kita menyalakan lagi si solenoid. Di sini ada PB solenoid yaitu alamat input PLC-nya yaitu I018. Ketika PB I018 ini ditekan, maka dia akan mengirimkan sinyal ke input PLC yaitu I019. Lalu dari output PLC yaitu Q03 akan mengirimkan sinyal ke relay 4. Lalu relay 4 aktif dan kontak bantunya aktif. Lalu dari kontak bantu relay 4 akan mengaliri listrik AC ke valve. Lalu valve aktif dan silinder akan bergerak maju. Di sini tidak maju dikarenakan tidak ada kompresornya. Lalu kita stop untuk mematikan solenoid, dan ketika ingin mematikan semua sistem, kita bisa mengaktifkan si selektor emergency yaitu alamat input PLC-nya yaitu I019, yaitu alamat input PLC-nya yaitu I20. Lalu sistem akan mati. Nah, sekarang ke mode otomatis. Di sini harus menyalakan mode otomatisnya terlebih dahulu, yaitu selektornya yaitu alamat inputnya PLC-nya yaitu I019. Di mode otomatis akan siap dinyalakan dan lampu indikator mode akan aktif. Pertama menyalakan PFD dulu. Lalu ketika si sensor 1 mendeteksi adanya logam, maka sensor ini akan mengirimkan sinyal ke relay 5, dan relay 5 aktif. Dari kontak bantu relay 5 akan mengaliri listrik DC yaitu plus ke input PLC yaitu I00. Lalu dari output PLC yaitu Q01 akan mengirim sinyal ke relay 2. Lalu relay 2 aktif. Dari kontak relay 2 aktif akan mengaliri listrik DC ke pin D1 yaitu untuk menyalakan si forward. Lalu si forward akan berputar searah jarum jam dan lampu indikator forward aktif. Ketika sensor 2 mendeteksi adanya logam, maka si sensor 2 akan mengirim sinyal ke relay 2. Lalu relay 2 aktif. Dari kontak bantu relay 2 akan mengaliri listrik DC ke input PLC yaitu Q01. Dari output PLC yaitu Q04 akan mengirimkan sinyal ke relay 4.
lalu relay 4 aktif dan kontak bantu pun aktif. Dari kontak bantu relay 4 akan mengaliri listrik AC ke valve. Lalu valve aktif, silinder akan bergerak maju. Selama masa maju, dia akan waktunya ada timer waktu selama 5 detik. Ketika sesudah 5 detik nyala, lalu dia akan mati dan ada terjeda 3 detik. Setelah 3 detik, maka bergantian, yaitu si reverse akan menyala selama 5 detik juga. Dan setelah 5 detik semua si reverse akan mati. Nah, itu pengoperasian dengan menggunakan PB. Sekarang ke pengoperasian yang kedua dengan menggunakan PMI. Ketika PB ditekan, maka kontaktor akan aktif, lalu arus RST akan mengalir ke PFD, lalu PFD pun aktif, dan lampu indikator PFD aktif, yaitu Q012. Ketika PB forward ditekan, maka si motor akan berputar searah jarum jam dan lampu indikator yaitu Q08 akan aktif. Lalu ketika ingin menyalakan si reverse atau solenoid, kita harus mematikan si forward terlebih dahulu dikarenakan adanya interlock, jadi tidak bisa menyala bersamaan. Ketika PB stop ditekan, maka si motor akan berhenti. Lalu ketika PB forward reverse ditekan, maka motor akan berputar berlawanan arah jarum jam dan lampu indikator reverse akan aktif yaitu Q09. Lalu kita tekan stop untuk mematikan. Ketika PB solenoid ditekan, maka solenoid aktif yaitu valve pun aktif dan silinder bergerak maju. Kenapa di sini tidak bergerak maju? Dikarenakan kompresornya tidak ada dan lampu indikator solenoid yaitu Q010 akan aktif. Dan kita pencet stop untuk mematikan. Lalu ketika ingin mematikan sistem, kita bisa menggunakan PB emergency dan sistem akan mati. Sekarang ke mode otomatis. Di sini kita nyalakan dulu PFD-nya. Maaf, salah. Di sini kita menyalakan dulu PFD-nya, PFD. Lalu aktifkan mode indikator mode yaitu Q013 aktif dan siap dioperasikan. Ketika si sensor 1 aktif, maka si motor akan berputar searah jarum jam yaitu forward dan lampu indikator forward yaitu Q08 akan aktif. Ketika si sensor 2 aktif, maka si forward akan mati dan si solenoid akan bergerak maju. Di sini karena tidak maju dikarenakan kompresornya tidak ada. Dan saat silinder bergerak maju, dia di timer selama 5 detik. Setelah 5 detik dia akan mati dan kembali ke posisi awal. Lalu terjeda selama 3 detik. Setelah terjeda selama 3 detik, si reverse akan berputar berlawanan arah jarum jam. Ketika ingin mematikan semua sistem, kita tinggal menekan PB emergency, maka sistem akan mati. Selanjutnya ke pengoperasian yang ketiga dengan menggunakan mode red. Ketika PB diaktifkan, kontaktor aktif, lalu arus RST akan mengalir ke PFD, lalu PFD akan aktif dan lampu indikator PFD akan menyala yaitu Q012. Ketika si PB forward diaktifkan, maka motor akan berputar searah jarum jam, lalu lampu indikator forward yaitu Q008 akan aktif. Dan ketika ingin menyalakan si
sensors atau solenoid, kita harus matikan si forward terlebih dahulu, dikarenakan tidak bisa menyala bersamaan karena adanya interlock. Ketika PB stop ditekan dan lampu indikator stop akan aktif, yaitu Q011, lalu motor akan berhenti. Setelah itu kita bisa menyalakan antara silindris dan solenoid. Ketika PB reverse ditekan, diaktifkan, maka motor akan berputar berlawanan arah jarum jam dan lampu indikator reverse akan aktif, yaitu Q09. Lalu kita stop, lalu motor akan mati. Ketika PB solenoid diaktifkan, maka balok akan aktif dan solenoid akan bergerak maju. Di sini karena tidak maju dikarenakan kompresornya tidak ada. Dan lampu solenoid akan aktif, yaitu Q010. Dan kita stop, maka solenoid akan mati. Dan ketika ingin mematikan sistem atau rangkaian, kita tekan PB reverse, maka sistem dan atau rangkaian akan mati. Selanjutnya ke mode otomatis. Ketika PB berhenti ditekan, maka kontaktor akan aktif, lalu arus listrik akan kembali ke PFD, dan PFD pun akan aktif, dan lampu indikator PFD yaitu Q16 akan aktif. Dan ketika PB mode diaktifkan, maka mode lampu indikator mode akan aktif dan siap dioperasikan. Ketika sensor 1 aktif, maka motor akan berputar searah jarum jam, yaitu forward, dan lampu indikatornya yaitu Q08 akan aktif. Ketika sensor 2 diaktifkan, maka si motor akan berhenti, si power berhenti, dan solenoid akan menyala, lalu solenoid akan bergerak maju selama 5 detik. Setelah 5 detik dia kembali ke posisi awal dan terjeda 3 detik. Setelah 3 detik silindris akan aktif selama 5 detik, lalu dia setelah 5 detik dia mati. Ketika ingin mematikan sistem atau rangkaian, dia tinggal tekan emergency, dan rangkaian mati dan lampu indikator emergency aktif, yaitu Q011. Nah, jadi itu pengoperasian sistem otomasi industri. Kesimpulannya, saya dapat memahami sistem otomasi industri ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau cara saya yang kurang benar. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.